Shalom saudaraku, apa kabar kita hari ini? Saya percaya bahwa apapun keadaan kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap bersyukur, sebab sejatinya kita bisa melewati hari demi hari dalam kehidupan kita semua atas penyertaan Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Eladia dalam rangka kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan diambil dari Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama saya bacakan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Dan tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah karenamu aku bisa. Saudaraku, boleh-boleh saja kalau kita berbangga dengan keberhasilan, kesuksesan, pencapaian demi pencapaian yang kita dapatkan dalam hidup ini. Kita berbangga dengan ketika rumah tangga kita bisa tetap rukun, damai dan harmonis sampai detik ini. Kita berbangga dengan anak-anak kita menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang taat, anak-anak yang kehidupan mereka menemui keberhasilan dan kesuksesan. Kita berbangga dengan pekerjaan, usaha yang kita tekuni, yang kesemuanya boleh mendatangkan berkat, boleh mendatangkan rezeki dalam hidup. Sekali lagi, boleh saja kita berbangga tentang itu. Tapi jangan sampai karena kebanggaan kita dan kesenangan hati kita yang berlebihan itu membuat kita lalu mengesampingkan peran Tuhan yang sebetulnya sangatlah utama di atasnya. Perlu kita sadari, betul memang tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan, tanpa kerja keras. Tapi akan lebih betul lagi jikalau tidak ada apa yang mau kita rasakan dan nikmati, entah itu keberhasilan, entah itu perjuangan, entah setiap hal yang baik jikalau Tuhan tidak menyertai dan memberkatinya. Intinya adalah di atas segala hal yang kita rasakan sampai pada detik ini, entah keberhasilan, kesuksesan, entah rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis, entah anak-anak yang menjadi kebanggaan dan kesenangan bagi kita sebagai orang tua karena mereka menjadi anak-anak yang patut, entah kehidupan lebih dari cukup yang barangkali Tuhan percayakan kepada kita melewati setiap berkat demi berkat berlimpah yang kita terima selama dalam hidup. Di atasnya ada karya Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa supaya kita bisa menikmati semua itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman hidup selama ini telah mengajarkan Bapak Ibu dan saya bahwa sejatinya adalah kita bukanlah siapa-siapa dan tidaklah mampu berbuat apa-apa. Walaupun barangkali ada banyak kekuatan, ada banyak tenaga, ada banyak talenta dan karunia, ada banyak kelebihan yang dianugerahkan kepada kita, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan kerjakan sepanjang hidup ini. Tetapi jikalau Tuhan tidak beserta, jikalau Tuhan tidak merestui, jikalau Tuhan tidak berkenan di atasnya, maka firman Tuhan yang mengatakan hari ini, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya setiap hal yang kita lakukan dan kerjakan dalam kekuatan yang kita punya, dalam kebisaan kita, jikalau bukan Tuhan yang menyertai itu, maka ujungnya akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu hal penting yang patut kita renungkan dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bagian yang pertama, mari jadilah pribadi yang dalam segala hal, dalam pencapaian kita, dalam keberhasilan yang kita nikmati, dalam setiap hal yang telah kita terima sampai pada detik ini, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan oleh hati kita, bibir mulut kita, dan keseluruhan hidup kita. Sebab semuanya boleh kita nikmati karena Dia. Kita bisa melakukan apa saja, bisa menikmati apa saja, semua karena Dia. Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi anggapan, itu semua karena saya, karena kuat dan mampu saya, karena saya bisa, karena perjuangan saya yang tidak pernah henti, karena saya tidak pernah tidur siang dan malam, tapi selalu bekerja dan berusaha, hingga wajarlah keberhasilan dan kesuksesan ini saya nikmati, hingga wajarlah rumah tangga saya rukun, damai dan harmonis, hingga wajarlah segala hal yang baik saya terima.
Kalaupun itu ada dalam pengiran Bapak, Ibu, dan saya, mari kita mau bahwa itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak membuat kita mengesampingkan kasih dan karunia Tuhan. Tidak membuat kita menjadi orang-orang yang menomorduakan Tuhan, lalu kita yang nomor satu. Dengan setiap hal yang kita bisa, yang kita lakukan di dalam hidup. Sekali lagi, Tuhanlah yang utama di atas segala sesuatu. Bagian yang kedua, tidak terasa bahwa bulan demi bulan kita sudah menjalani tahun ini. Dan tentunya ada banyak pengalaman berharga yang telah kita rasakan di tahun ini. Ada banyak pencapaian-pencapaian yang juga sudah kita terima. Dan sebaliknya pula barangkali ada banyak hal yang menjadi rencana, yang menjadi rancangan kita, yang menjadi cita-cita kita belum juga terwujud dengan nyata di tahun ini. Untuk kita yang sudah menerima keberhasilan dan kesuksesan, tetaplah rendah hati. Tetaplah Tuhan nomor satu. Tetaplah ungkapan syukur dan pujian kita hanya tertuju kepada Dia. Kalaupun kita sudah berusaha dan bekerja sesuai dengan kuat dan mampu kita, itu semuanya tidak akan berarti jikalau Tuhan tidak beserta. Dan kalaupun barangkali kita masih gagal, kita masih belum bisa merasakan apa yang telah kita rencanakan, tetaplah berjuang. Kita akan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Sampai pada satu titik nanti yang terbaik pasti Ia karuniakan. Jadi nas kita hari ini mengajarkan kita semua, mari kita berjuang bersama dengan Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa berjuang bersama dengan Tuhan kita bisa. Kita bisa melakukan apa saja karena penyertaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Maha kasih Engkau Tuhan yang telah mengaruniakan setiap hal yang baik untuk hidup kami, supaya kami bisa dan mampu melakukan apa saja yang ada dalam hidup ini. Terima kasih untuk setiap keberhasilan, kesuksesan, dan pencapaian demi pencapaian yang Engkau anugerahkan. Kami bisa menikmati itu karena Engkau menyertainya. Terima kasih untuk setiap peristiwa dan proses yang Kau izinkan terjadi yang barangkali sampai pada saat ini belumlah kami bisa nikmati dalam bentuk setiap rencana kami tercapai sesuai dengan apa yang kami mau. Ajarkan kami tidak berputus asa, tidak berputus harapan, sebab kami percaya hari-hari akan datang kami akan terus memperjuangkannya. Tentu perjuangan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Diberkati warga jemaat-Mu yang tahun-tahun hidup mereka tetap bisa merasakan nikmatnya kasih-Mu, tetap bisa merasakan berkat-Mu. Mari ajarkan kami semua untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab kami bisa menikmati itu karena Engkau mengasihi kami. Diberkati warga jemaat-Mu yang sedang menata perasaan karena barangkali kegagalan dan belum berhasil dalam hidup. Mari setiap hal yang baik juga Engkau karuniakan dalam bentuk hati yang tetap bersemangat untuk tetap memperjuangkan keadaan mereka semua. Terima kasih ya Allah, kami percaya dengan pertolongan-Mu saja, hidup kami dari hari ke hari semakin lebih baik di dalam Tuhan, semakin bersandar kepada Engkau dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya penuntun yang akan mengarahkan langkah hidup kami supaya tetap mempercayai Engkau. Ini hidup kami ya Tuhan, yang dari sekarang sampai selama-lamanya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan serahkan hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.